Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Perseteruan antara Demokrat kubu AHY dan kubu Muldoko masih berlangsung sampai sekarang. Nggak tanggung-tanggung pihak yang berseberangan dengan AHY menggandeng pengacara kondang Yusril Iza Mahendra. Isu nggak enak pun mulai menimpa Yusril, mulai dari nggak tahu balas budi sampai berbelot lantaran tak diberi uang 100 miliar. Tentu saja Yusril tidak terima serangan terhadap dirinya dan menyebut Antek Demokrat memakai jurus mabok. Bahkan influencer Denny Siregar ikut berkomentar sampai ada yang mengungkit masalah senturi loh. Sebelumnya, seperti dilansir dari detik.com, advokat Yusril Iza Mahendra memang mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung terkait uji formil dan material anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART Partai Demokrat era Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Salah satu sorotan Yusril terkait ADART Partai Demokrat ini adalah soal kewenangan majelis tinggi yang begitu besar dalam Partai Demokrat. Poin ini akan diuji apakah sesuai tidak dengan asas kedaulatan anggota sebagaimana diatur dalam undang-undang partai politik. Majelis tinggi partai di Demokrat memang punya kewenangan tinggi. Misalnya, perihal penyelenggaraan KLB yang termaktub dalam anggaran dasar Partai Demokrat bab 10 tentang permusyawaratan partai dan rapat-rapat, yaitu tepatnya pada pasal 81 ayat 4. Berikut bunyinya, pasal 81 ayat 4, Kongres luar biasa dapat dilaksanakan atas permintaan A. Majelis tinggi partai atau B. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah atau 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai. Selain itu, mengenai KLB diatur dalam pasal 83 Anggaran Rumah Tangga atau ART Partai Demokrat bab 7 tentang permusyawaratan dan rapat-rapat. Berikut adalah bunyinya. Pasal 83 ayat 1, Dewan Pimpinan Pusat sebagai penyelenggara kongres atau kongres luar biasa. Yang kedua, kongres luar biasa dapat dilaksanakan atas permintaan yang A. Majelis tinggi partai atau B. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang dan disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai. Ayat ketiga, dalam permintaan tersebut harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang jelas diadakannya kongres luar biasa. Dalam hal ini, Ketua Majelis Tinggi Partai yang merupakan SBY punya kewenangan yang begitu tinggi. Dan tidak terima digugat Yusril, sang mantan pun beserta kroninya ramai-ramai menyindir Yusril di akun Twitternya. Money can buy many things, but not everything. Mungkin hukum bisa dibeli, tapi tidak untuk keadilan. Sungguh pun saya masih percaya pada integritas para penegak hukum. Berjuanglah agar hukum tidak berjarak dengan keadilan. SBY. Ya, begini Profesor Yusril, soal gugatan JR pasti kami hadapi. Jangan khawatir, kami cuma tidak menyangka karena Partai Demokrat tak bisa membayar tawaran Anda 100 miliar sebagai pengacara, Anda pindah haluan ke KLB Muldoko. Cuit Andi Arief. Oke, menanggapi serangan gila-gilaan Demokrat kepada Yusril, Denny Siregar dan netizen juga tidak kalah garang menyentil Demokratnya Pak Mantan untuk marwah partai yang selalu terlihat wah dan berkuasa selama 10 tahun. Keluarin duit 100 miliar aja untuk pengacara papan atas nggak mau. Aduh, Partai Demokrat emang pelit ya, tulis Denny Siregar. Netizen lainnya bahkan menautkan berita mengenai tuduhan korupsi senturi SBY oleh Anas Urbaningrum. Seperti dilansir dari berita1.com, mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku telah menyampaikan kepada penyidik KPK data perihal dugaan kecurangan dalam dana kampanye Pilpres tahun 2009, di mana kuat dugaan menggunakan bailout atau dana talangan ke Bank Senturi sebesar 6,7 triliun rupiah. Namun Anas enggan mengungkapkan capres mana yang diduga melakukan kecurangan tersebut. Tapi kejelasan diperoleh dari pernyataan salah satu pengacara Anas, yaitu Firman Wijaya. Di hadapan awak media, ia meyakini bahwa aliran dana bailout Bank Senturi digunakan oleh Capres SBY untuk kampanye pada tahun 2009. Kalau berita ini benar, meski kasusnya masih di awang-awang hingga saat ini, maka pernyataan Denny Siregar memang benar adanya. Demokratnya Pak Mantan memang pelit, maka gak heran kalau mereka ditinggal satu persatu orang kepercayaannya.
Bahkan saking pelitnya, partai yang notabene punya bersama diambil alih jadi partai keluarga. Si mantan jauh-jauh hari sudah menyiapkan karpet biru untuk anaknya dengan melabrak aturan partai. Rasanya kalau mereka menerima serangan internal itu ibarat buah si malakama ya dari perbuatan mereka yang lalu. Akhirnya masa tua Pak Mantan harus disibukkan untuk menuntut anaknya agar bisa bertahan di gelanggang politik. Beda jauh dengan Jokowi nanti yang pastinya akan lebih sibuk bermain dengan sang cucu ya. Semoga saja deh Trah Cendana, Cikeas Kala ataupun Bakri tak masuk menjadi bagian pimpinan di masa mendatang. Sudah cukup masa mereka dan giliran Indonesia dipimpin oleh orang yang benar-benar sesuai. AHY si anak papi menurut saya adalah salah satu produk kecelakaan politik. Bersanding dengan Tengku Zulkarnain, Hanum Rais dan juga beberapa nama lainnya. Seorang mayor yang berhenti di tengah jalan dikarbit menjadi ketua partai gagal dalam pemilihan Pilkada DKI. Sekarang membawa Demokrat di ambang kehancuran. Ya, salah satu senior Partai Demokrat yang hadir Ahmad Yahya mengatakan para pendiri dan senior Partai Demokrat menerima sejumlah keluhan dari kepemimpinan AHY. Dari sini saja kita bisa memaklumi kalau ada kudeta dari kader Demokrat dan beberapa mantan kader Demokrat. Ketika keluhan-keluhan dari anggota partai tidak didengar dan dibiarkan berlarut-larut, maka sebuah partai hanya tinggal menunggu kehancurannya saja. Serangan dari luar partai akan membuat partai semakin solid. Namun ketika partai diserang dari dalam, maka partai tersebut akan terpecah belah. Apalagi jika keretakan partai disebabkan ketua partai tersebut, maka hanya tunggu waktu saja. Partai tersebut hancur berkeping-keping. Yang tersisa hanyalah puing-puing kejayaan masa lalu dan yang terdengar hanyalah satu kata yaitu prihatin. Jadi sampai di sini saya sudah clear kalau kudeta Demokrat tersebut penyebab utamanya adalah dari dalam. Pertemuan beberapa mantan kader Demokrat dengan Muldoko hanyalah buah dari keluhan kader partai yang tidak diakomodasi oleh Demokrat. Jika ketua partai dan pembina partai sudah tidak mendengarkan lagi kader partai, maka kepada siapa mereka harus mengadu? Masakah mereka harus bertanya pada langit tua sedang langit tak mendengar? Ataukah mereka harus bertanya pada rumput yang bergoyang? Rumput hanya mengikuti kemana arah mata angin bergerak. Maka menjadi logis mereka datang kepada Muldoko dong. Karena Muldoko pernah punya kedekatan dengan Demokrat. Dan kini Muldoko adalah salah satu orang penting yang ada di dalam pemerintahan. Saya kadang-kadang lucu sih ngebaca komentar buzzer Demokrat di media sosial. Mereka memuji AHY sangat cerdas katanya dengan mengumumkan kudeta partai kepada publik. Bahkan kata mereka, AHY adalah sosok yang cerdas yang walaupun bekas mayor, tapi strateginya melebihi Muldoko yang adalah jenderal. Padahal pengumuman masalah internal Demokrat kepada publik ini malah akan membuka semua borok-borok partai Demokrat. Bahkan hari ini sudah banyak kader di internal Demokrat yang bersuara membuka bagaimana tidak becusnya si anak SBY itu memimpin partai Demokrat. Ya, perseteruan antara Demokrat, kubu AHY dan kubu Muldoko masih berlangsung sampai sekarang. Nggak tanggung-tanggung pihak yang berseberangan dengan AHY menggandeng pengacara kondang Yusril Iza Mahendra. Isu nggak enak pun mulai menimpa Yusril, mulai dari tak tahu balas budi sampai berbelot lantaran tak diberi uang 100 miliar. Jadi kita ketahui bahwa masalah bayar-membayar itu kan adalah masalah hubungan antara advokat dengan kliennya. Berapa klien itu mau membayar? Itu kesepakatan para pihak itu. Misalnya, kita udah gratis saya nggak usah bayar, apa? Dia bilang 1 miliar, 2 miliar, mau 100 miliar, sah saja. Ya saya anggap itu tidak dewasa. Dan saya bukan baru sekali ini menangani konflik internal partai politik, tapi nggak pernah mereka menyerang-nyerang pribadi saya seperti sekarang. Ya, saya kira, kalau pakai bahasa Pak SBY, ya saya prihatin dengan semua ini. Kenapa menyerang pribadi? Saya kan advokat, kenapa mesti diserang? Ya, saya menduga blundernya Pak SBY itu karena semacam post-power syndrome. Post-power syndrome atau sindrom pasca kekuasaan adalah kondisi ketika seseorang hidup dalam bayang-bayang kekuasaan yang pernah dimilikinya dan belum bisa menerima hilangnya kekuasaan itu. Agak serem ya. Iya, post-power syndrome adalah suatu kondisi kejiwaan yang umumnya dialami oleh orang-orang yang kehilangan kekuasaan atau jabatan yang diikuti dengan menurunnya harga diri. Kalau saya jadi AHY atau SBY, saya akan membiarkan siapapun jadi pengacara kalau merasa ADART benar adanya. Tapi manakala ada pembiaran, para hulu balang, para kerucuk-kerucuk Partai Demokrat itu bersuara menyerang Yusril Iza Mahendra, saya jadi bingung. Jangan-jangan memang ada yang aneh
di ADART Partai Demokrat. Jadi ini menurut saya adalah Sandiakalaning Partai Demokrat cabang Cikeas. Karena saya melihat mereka ketakutan setengah mati. Judicial review ini idealnya diharapkan untuk melahirkan sebuah kepastian hukum, bukan sebaliknya kemudian akan melahirkan ketidakpastian hukum, kekacauan hukum, dan instabilitas hukum dalam melahirkan keadilan dan kepastian hukum. Ya, itu dia. Yang kehendak negara yang saya jadikan batu uji itu apa? Ya dua undang-undang yang dibikin sama Pak SBY dan DPR itu, termasuk Benny Harman yang jadi anggota fraksi Partai Demokrat. Jadi omongan mereka itu jadi bumerang yang bisa memukul mereka sendiri tanpa mereka sadari. Saya bertindak sebagai advokat profesional, dan karena itu saya menguji ini berdasarkan undang-undang advokat, berdasarkan profesi advokat, dan saya tidak merasa khawatir dengan hal itu. Ya, oleh karena saya yang sekarang ini bahwa ada pemohonnya 4 orang, ya kalau 3 orang tidak mencabut kuasanya, ya 3 orang itulah yang akan meneruskan permohonan ini. Jadi saya nggak ada berpikir secara politik seperti yang mereka bayangkan, justru mereka yang terlalu politiking. Gugatan terhadap ADART Parpol ini sungguh mengada-ngada. Kalau memang niatnya untuk perbaikan kualitas partai politik, harusnya yang digugat itu ADART seluruh parpol, termasuk PBB yang diketuai oleh Yusril sendiri. Kenapa kami yang kemudian ditargetkan oleh Yusril? Ya. Tangan dingin Agus Yudhoyono diuji. Kapal besar sedang oleng, biduk mulai pecah. Agus sang mayor kelihatan bingung ketika awal mendengar kabar Partai Demokrat sedang dalam bencana. Dan layaknya orang bingung juga panik, keluarlah tuduhan-tuduhan Demokrat sedang dikudeta. Sedangkan perpecahan di dalam Demokrat semakin kencang. Mungkin berniat mengaburkan fokus dari pihak Yusril yang kini tentu sedang berupaya memikirkan cara membuktikan ada yang salah dengan ADART Partai Demokrat. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.